belajar alkanal. Nah, pertama-tama itu akan dijelasin sama Diana dulu apa itu alkanal. Nah, kalian pasti belum tahu kan apa itu alkanal. Jadi alkanal merujuk pada suatu golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonit yang terikat pada rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Golongan ini dikenal pula sebagai golongan aldehida. Aldehida juga merupakan nama gugus fungsional. Ya, Itu pengertiannya. nah itu alkanal ya. Jadi alkanal sendiri itu punya rumus umum. Nah, rumus umumnya itu ada RCOH. Ingat ya, karena di belakang latihan soal nanti itu akan menggunakan rumus ini. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar hidrokarbon ya, atau ada dari kelompok benzena juga. Itu sama rumus umumnya, rumus strukturnya itu sama. Kayak ada metana, ketana, propana, kalau ya butana dan lain-lain. Tapi di alkanal ini itu diganti namanya dari metana jadi metanal gitu. Nah, alkanal sendiri dalam tata nama IUPAC itu tata nama senyawa aldehid dengan rantai cabang sama seperti tata nama alkohol. Tapi posisi gugus CHO tidak perlu ditulis atau dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1 ini nanti tidak boleh ditulis. Selanjutnya kalian perlu tahu dulu sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan sifat fisiknya. Yang nomor 1, larutan dalam air. Jadi aldehida dengan massa molekul rendah seperti metanal dan etanal mudah larut dalam air. Yang kedua itu didih-didihnya. Didih-didihnya itu lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon seukuran, tetapi lebih rendah dibandingkan alkohol. Yang ketiga itu baunya. Jika aldehida rantai pendek sering berbau tajam dan menusuk, maka aldehida rantai panjang memiliki bau yang harum. Jadi beda ya dari bau yang lain. Nah, yang keempat itu ada wujud fisiknya. Wujud fisiknya untuk alkanal itu aldehida rantai karbon pendek berupa gas atau metanal atau cair etanal, sedangkan rantai karbon panjang biasanya berbentuk cairan berminyak atau padatan. Itu sifat fisiknya. Nah, yang selanjutnya itu sifat kimianya. Yang pertama, reaktivitas terhadap oksidasi. Mudah dioksidasi menjadi asam karboksitat RCHO plus O menjadi COH. Yang kedua itu larutan pink atau biru berubah menjadi endapan merah bata. Yang kedua itu reaksi reduksinya atau alkohol primer hidrogen dengan katalis Ni/PT. Yang kedua itu reagen seperti NaBH4. Terus selanjutnya itu reaksi adisi nukleorilik atau bersifat elektrofisik, yaitu dengan air menghasilkan hidrasi dan dengan alkohol menghasilkan hemi atau asetat Hemi asetat atau asetat aja. Itu beda berarti. Ya, beda. Yang selanjutnya yang nomor 4 itu reaksi dengan hidroksilamina dan semacamnya. Bereaksi dengan hidroksilamina itu NH2OH membentuk oksim dengan renihidrazin atau C6H5NH. H2 membentuk fenihidrazon. Maaf guys. Yang kelima itu polimerisasi dan kondensasi, yaitu formaldehida dapat membentuk polimer seperti paraformal atau paraformaldehida. Yang terakhir ada reaksi haloform, yaitu khusus untuk metanal. Aldehida dengan gugus metil disebut karbonit atau RCHO menghasilkan haloform seperti kloroform atau CHCl3. Nah, kan tadi udah sebelum kalian kerjain soal itu alkanal sendiri itu ada banyak macam-macam jenisnya. Nah, yang pertama itu ada alifatik. Nah, alifatik sendiri itu ada macam-macamnya kayak formaldehida, asetaldehida, propinaldehida dan butaldehida. Yang kedua itu ada siklik. Contohnya itu ada sikloheksandaldehida, siklopentanaldehida. Dan yang terakhir itu ada aromatik. Benzanaldehida, salisiladehida dan anisaldehida. Nah, macam-macam ini itu nanti akan digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Kayak yang pertama itu ada fungsinya buat industri parfum dan kosmetik. Nah, alkanal itu yang digunakan adalah benzaldehida, macamnya aromatik. Sesuai namanya aromatik, benzaldehida ini beraroma almond dan kayak cinamaldehida itu beraroma kayu manis. Biasanya itu digunakan dalam parfum atau sabun gitu tuh. Terus yang kedua itu ada bahan pengawet. Kalian pernah dengar nggak? Kalian pernah dengar nggak formalin gitu? Ya. Itu di alkanal itu ada namanya formaldehida. Itu sama kayak formalin, gunanya itu untuk mengawetkan makanan atau laboratorium medis. Dan yang ketiga, dalam industri farmasi, alkanal itu digunakan dalam sintesis obat-obatan kayak obatan antiseptik atau obat penenang dan bahan aktif dalam formulasi tertentu. Dan di industri pangan sendiri, senyawa kalian pernah dengar kalau orang tuanya bikin donat itu pakai perasa vanilin gitu. Nah, itu pakai alkanal juga. Nama rumusnya itu ada 4-hidroksi 3-metoksi benzaldehida. Itu digunakan sebagai perasa makanan yang disebut vanilin. Ya, perasa makanan. Vanilin itu rasanya vanila gitu kan, putih. Biasanya pakai donat atau kue-kue gitu kan. Nah, sudah. Apakah kalian sudah siap untuk latihan soal? Tidak. Tidak. Kalau tidak siap disiapin ya. Jadi yang pertama sini. Kita mulai dari soal yang paling mudah dulu ya. Aduh.
Tadi kan di awal saya ngomong ya kalau yang pertama itu mencari rantai induk. Di awal kan saya ngomong rantai induk itu dimulai dari kanan. Nah, jadi itu yang dihitung itu C-nya ya, kayak satu. Ya hanya juga dari C-nya sendiri kan. Ini gabungan. Ini kan rumus umumnya kan. Oke. Ya, ini itu R C O H gitu. Oh, yes. Rantai induk dari kanan kan. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah tahu, cari ada gugusnya, ada cabang gugus nggak? Ada. Nah, mana? Ini. Nah, C itu mana cabang gugus? Metil. Metil. Metil dah. Metil. Betul dah. Iya, saya dulu. Oh iya. Ini tuh nama gugus atau yang disebut dengan alkil. Jadi Iya, kalian iya. nanti mengerjakan soal bisa lihat di sini ya yang Iya. hafal. Kalau C-nya 1 tuh metil, C-nya 2 tuh etil dan seterusnya. Nah, caranya yang pertama, kalian menulis nomor gugus cabangnya dulu. Tadi kan kalian ngomong ada cabangnya. Itu di nomor berapa? 2. Berarti kalian nomor 2. Habis itu tulis nama gugus cabang dari nomor 2 itu. Metil. Misalkan di sini itu etil, jadi kalian bisa etil ya. Iya. Terus abis itu butana. Butana dapat dari mana? Dapat dari rantai induk terpanjang. Rantai induk terpanjang berapa? 4. Kalian lihat di sini 4 itu apa namanya? Butana. Butana kan? Iya. Karena ini alkanal diubah jadi alkanal gitu. Ingat, rantai induk terpanjang itu melewati banyak cabang. Jadi harus ingat-ingat ya. Ini ngerjain bareng-bareng dulu. Nanti yang 3 sama 4 kalian ngerjain sendiri. Jadi kalau gak ada yang dipahami, kalian tanya di sini. Nanti di sini kalian ya skill gitu. Kan dimulai dari kanan kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada cabangnya nggak? Ada. Ini kan? Iya. Ini kalian udah lihat kan? Iya. Sekarang saya mau ngasih tahu ke kalian gimana sih cara urutannya. Kan ini ada 2. Jadi ini ada 1 kan, ini ada 2. Caranya kalian itu lihat abjadnya. Ya, E sama M duluan mana? E. Misalkan di sini ada butil. E sama butil E. B sama butil B. Gitu. Berarti ini apa duluan yang ditulis? Etil. Tapi ini ada 2. Nah, Nomornya di mana dulu Berarti yang nomornya ada 2. Berarti nomor mana? dua. Dua lah. Berarti 2, 3, ya. Nah, terus Dietil. Ya, dia. Jadi kalau misalkan ada 2, itu dibilang di. Kalau 3 itu tri. Kalau 4 itu tetra. Oh iya. Tetraetil. Ya, tetraetil. Oh iya. Kita tulis 2,3 dietil. Selanjutnya, metil itu ada di cabang nomor berapa? 4. Betul ini. Sini Mel. Metil itu ada di cabang nomor 4. Jadi kalian tulis 4 metil. Dan ini 6 itu namanya apa? Heksana. Enggak ya. Itu nah. Buka ini. Boyong. 4 itu ada kok 6 heksana. Coba lihat. Heksana. Heksana. Jadi cara bacanya 2,3 dietil 4 metil heksana gitu. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini itu gak ada ya. Ya, tadi kan contoh doang. Nah, saya sebelum ngerjain saya mau ngasih tahu dulu apa kalian sudah tahu cara naruh A. Cara naruh A udah tahu belum? Belum tahu kan, ini kan C doang. Ini ada hanya cara naruhnya. Di sini saya mau kasih tahu ya. Itu ada hanya. Mana? Itu taruh situ. Itu kan rumus umum. Ya udah kita langsung tulis ini dah ya. Iya. Kan sudah ingat-ingat ya. Iya. Tipsnya, ingat-ingatin tipsnya tuh C kakinya tuh 4. C kakinya 4. Ya. H itu kakinya 1. Ini C, ingetin ya. Ini kakinya C berapa? 1. Kurang berapa? 3. Berarti C H 3. Oh ya. Nah, kalian tak urutin ya sama aku dari Meli ke Pau ke ini. Ya. Nggak bisa. Iya. Nih, kan ini lihat kakinya ini Pau. Iya. 1. Ayo Mel. C yang ini Mel kakinya berapa Mel? 3. Kurang berapa? 1. Nah, tulis H. Kalau H saja itu udah bisa saya. Oh iya ngerti. 1 ya. Ayo Pau. C yang ini. Apa kalau aku nanya kok
Ini C-nya kakinya berapa kau? 1. Kurang berapa? 3. 3. Vio, yang ini C-nya berapa kakinya? 4. Tidak ada yang kurang kan? Jadi tidak usah ditambahin. Pas. Jadi ini C kakinya berapa? Kurang berapa? Berarti CH 3. Oh iya. Resti. Yang mana lagi ulang ini Nenas? C-nya ini kakinya berapa Res? Oh 2. 2, berarti kurang berapa? Kurang 2. Kurang 2, berarti C 2. C2. Ini ada yang mengurus yang di sini? Aku. Nih, gantian ya. Berapa itu Mel? 2 lah anjay. Oh iya, ada iya. 3. Iya anjay. Apa? Berapa kakinya itu? Apa nih? C-nya sama DC-nya berapa? Ada berapa kakinya? Betul. Betul. Yang ini, Vio. Ayo, ayo, ayo. Ini Vio. 1. Ya udah habis ya. Udah habis. Selanjutnya kalian kerjain sendiri. Oh gitu. Nah, Ini maksudnya dikasih hanya gitu. Enggak, di ini dikerjain kayak ini. yang ini. Penaman. Itu rantai induk namanya. Oh, ini ada induk. Nah, cabang ini lurus cabang itu adalah cabang dari rantai induk. Ini ya berarti. Berarti dulu kamu tulis dulu. Cari rantai induknya dulu. Iya. Rantai induk itu jangan paling panjang, yang tidak belok-belok. Kemana? Ini. 1, 2, Iya, 3, 4, 5. Iya. Nah, tapi rantai itu udah harus lurus, bisa belok asalkan lebih banyak cabangnya. Tapi kan kalau misalnya, ya kalau misalnya gini, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya kan cuma 1, 2 sama 3 kan? Kalau ke sini. Tapi kalau lurus cabangnya ada berapa coba? Tiga. Ini. Ya, ini lagi yang Ya, tuh berarti lebih banyak nomor, lebih banyak yang lurus kan? Nah, berarti kita rantai induknya pakai yang lurus. Kamu tulis dulu ini 1. Di sini 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis cari dulu. Ini tuh cabang-cabangnya itu apa namanya? Tiga. Ya, betul. CH3 itu apa? Nah, kamu harus tahu itu CH3 Oh, iya. cabangnya apa. Ya, di sini. Ya. CH3 apa? Kalau C-nya 1 itu Ini ya. metil. Metil. Kalau C-nya ada 2 itu etil. Tulisin dulu. Ya, metil. Terus ini kok bisa metil? Kan 3. Tapi kan rantai cabangnya ada 2. Di situ C-nya ada berapa? Ada 2. C yang ini. Ada 2 dong. Berarti kalau 2 apa namanya? Etil. Nah, tulis ini etil. Sudah etil. Nah, terus ini apa? CH3. Metil. Tulis metil. Ini Metil. tulis metil. Metil sama etil hubungan apa? M sama N hubungan mana? Ya, berarti E-nya itu nomor berapa? Mana? Nomor induknya E tadi coba hitung dulu ini berapa? Ini nomor 3. Nomor 3 tulis berarti 3 strip. Ini apa namanya? Nama cabangnya tadi udah dicari. Etil. Ya, etil. Strip lagi. Nah, cabang yang ini apa namanya? Cabang yang metil ada di cabang nomor berapa aja? Tidak. Ini Iya, 2. 2, 3. sama 4. berarti 2 koma 3 koma 4 strip. Kalau misalnya kan ini metil, ini apa namanya? Kalau ada juga diurutin. ya di metil itu 2 sama 3 Trietil. trimetil dong, kan ini metil. Nah, ya trimetil. P dulu nggak? Trimetil. Ya itu udah usah yang diurut. Strip lagi. Nah, yang terakhir itu kita tulis rantai induknya. Rantai induknya ini apa? 1, 2, berapa tadi? 5. Ada 5. Kita tulis nomor 5 berapa? Soalnya kayak belum 5. Pentana. Nah, karena yang kita soalkan berarti jadinya Pentana. benar. Wow. Mari kita spill jawabannya dulu dari Meli ya. Iya. Kan Mel? 3 Kalau berapa kali tuh? Terus 2,3,4 metil pentanan. Oke, Pau. Jawabannya Pau. Sama. Ayo, Pau. 3 etil, 2 kembali
dengan 3, 4 trimetil pentagonal. Ayo. 3 etil 2,3,4 trimetil pentanal. Oke, berarti 3,4,2. Maaf, balik. Kurang ya saya. urut. Ganti Zeti. Yuk. 3 etil 2, 3, 4 trimetil pentanal. Benar. Hai, ahli kimia di sini. Apakah kamu sudah paham tentang tentang alkanal? Paham. Nah, jangan lupa presentasi ke kelompok belajarmu ya. Semangat. Ya, semangat. Di situ tuh yang Nah, karena kita sudah belajar, mungkin dari teman-teman yang sudah belajar dulu refleksi bagaimana. Dari aku dulu deh. Oke. Dari Resti dulu. Iya, menurut aku ya kan awalnya aku bingung mengerjakan, terus akhirnya kita dibantu nih sama teman-teman, jadi aku bisa ngerjain. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, sama. Dari Zeti. Kita berdua Kamu nggak ngomong, agak di sini nih. sama seperti Lesti. Ya, tadi kita tahu ya. Impresi. Iya. Yang mungkin mau mengkritik kita caranya terlalu cepat, nggak apa-apa. Gak apa itu nggak cepet kok. Iya, gampang Yuk, next. Sini ya. Kalau aku, penjelasan mereka itu sangat jelas. Jadi kayak mudah dipahamin gitu. Jadi aku paham. Iya, malah. Selanjutnya Faunia. Jadi kalau aku diajarin sama Ina sama Daya itu good. Makin paham guys. Jadi bisa ngajarin pelan-pelan guys. Jadi kalian nggak paham bisa tanya dikit-dikit gitu. Ahli kimia guys. Tanya ke mereka berdua. Itu Yang guys. terakhir dari Mary. Menurut saya, Day sama Inas ngajarinnya sudah asik, terus sabar juga ya, walaupun anak-anak udah kurang ngerti, masih dikasih tahu pelan-pelan sampai ngerti. Haru gitu deh. Tak lagi mau lulus lagi. Aduh, dari Nah, untuk dari saya, kalau pas waktu apa ya, ini kan first time saya ngajarin karena kemarin sebenarnya saya tuh jadi tamu. Yang pertama sih kayak seru banget sih, apalagi dapet tamu kayak mereka ya, karena mereka tuh aktif terus mau bertanya dan mereka tuh kepo tuh gimana caranya. Jadi kita berdua itu senang. Terus asik juga ngajarin mereka. Kalau dari saya sendiri ya, dari aku sendiri, kalau teman-teman kan kemarin saya kan udah ngajarin 3 temen ya, dan cowoknya 2 nih, itu agak lumayan. Cowoknya 2 dan ceweknya 1. Ini yang cewek ya kayak kalian lah, pinter semua gitu. Dan yang cowok 2 ini itu harus extra effort ya. Jadi saya di sini mungkin lebih sabar daripada kemarin. Terus ini juga teman-teman aktif buat nanya, nggak takut. Kalau misalkan nggak ngerti, teman-teman langsung nanya, itu bagus. Dan saya harap teman-teman di sini sudah paham ya tentang alkanal, dan untuk balik ke kelompok asal kalian, nanti kalian bisa menjelaskan alkanal ya. Oke. Kalau nanti ada yang nggak paham lagi bisa nanya ya. Makasih teman-teman. Teman-teman.